Walaupun menjadi kompetisi terbaik di ASEAN, saudara-saudara, jumlah penonton dan nilai hak siar Liga Thailand ini masih kalah jauh dari Liga Indonesia ataupun Liga Malaysia, saudara-saudara. Saya nggak tahu kenapa, apa rakyat Thailand tuh nggak suka bola. Tapi kalau nggak suka bola kok, prestasi tim nasional Thailand itu salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang menghibur maupun yang bikin sedih. Baik yang terbaru maupun yang sudah basi. Baik yang apa aja saudara-saudara. Pokoknya bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa juga, kita akan membicarakan sepak bola seputar Asia Tenggara, seputar negara-negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Timor Leste. Pokoknya di negara-negara serumpun, di negara-negara tetangga. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini saya tertarik untuk membahas tentang Thai League One, kompetisi kasta tertinggi Liga Thailand. Thai League One musim baru, musim 2023-2024 itu baru saja kick off. Baru saja dimulai tanggal 11 Agustus 2023 dan akan berakhir sampai tanggal 16 Juni 2024. Seperti musim-musim sebelumnya, akan ada 16 tim yang terlibat di dalamnya. Juaranya akan tampil di Liga Champion Asia dan yang di bawahnya akan terdegradasi ke Thai League 2. Liga Thailand ini disebut sebagai kompetisi terbaik di Asia Tenggara dan termasuk 5 besar di Asia region timur, 10 besar di Asia secara keseluruhan. Meskipun dia kompetisinya bagus, saudara, tetapi dari segi jumlah penonton maupun nilai hak siar televisi ini masih kalah dari Liga Indonesia maupun Liga Malaysia. Ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita jabarkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, begini saudara-saudara, Liga Thailand, musim baru Liga Thailand, Thai League One 2023-2024 itu baru saja dimulai tanggal 11 Agustus 2023. Seperti biasa akan ada 16 tim yang tampil. Sebut saja BG Pathum United, kemudian Nakhon Pathum United, Polistero, Port FC, kemudian Bangkok United, Buriram United, Chiang Rai United, Chonburi, Konkaen United, Lampun Warrior, Muangthong United, kemudian PT Prachuap, kemudian ada Ratchaburi Football Club, ada lagi Sukhothai, ada lagi Trat, dan terakhir Uthai Thani. Ada 3 tim yang promosi dari Thai League 2. Thai League 2. Kemudian regulasi pemain asingnya adalah 9 pemain asing diizinkan berpartisipasi di Thai League One. 9 pemain asing ya, dengan rincian adalah 5 pemain asing bebas dari seluruh dunia bisa datang, kemudian 1 pemain dari AFC, kemudian ada 3 pemain dari Asia Tenggara, dari ASEAN. Untuk pemain dari ASEAN ini, saudara-saudara, tidak semua klub menggunakannya. Karena ya jumlah pemain ASEAN yang dianggap layak bermain di Liga Thailand ini sedikit. Di Singapura itu ada 3 pemain yang merumput di BG Pathum United. Itu si Irfan sama Iksan Fandi sama si Rihan Stewart. Kemudian dari Filipina ada beberapa, dari Myanmar juga ada beberapa, dari Brunei itu ada Faik Bolkiah.
Faik Jeffrey Borgia, pesepak bola paling kaya di bumi. Kekayaannya mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, saudara-saudara. Thailand, Thai League One musim lalu, saudara-saudara, menampilkan Buriram United sebagai juara. Nah, itu back to back, saudara-saudara, karena pada musim 2021-2022 itu Buriram juga juara. Berarti kalau nanti 2023-2024 ini Buriram menjadi juara lagi, berarti akan hat-trick. Dan itu berarti akan menjadi gelar ke-10 Buriram sejak 2008. Jadi secara sekilas ini persaingan di Liga Thailand ini tidak beda jauh dengan Liga Malaysia. Ada satu klub yang terlalu dominan, yang sangat mendominasi. Bedanya kalau di Malaysia itu dengan Johor Darul Taksim itu benar-benar seperti Bayern Munchen lah. Benar-benar tidak bisa dikalahkan. Tetapi di Thailand ini Buriram walaupun dominan tetap saja ada celah yang bisa dilewati. Buktinya, saudara-saudara, buktinya ini Buriram ini apa saya bilang? Sejak 2013 itu dia selalu juara. Tetapi dia selalu juara beruntun, saudara-saudara. Hanya saja ada selang-selingnya. Selang-selingnya misalnya tahun 2016 itu Muang Thong United yang juara. Kemudian tahun 2019 dan 2020-2021 itu ada Chiang Rai dan BG Pathum United. Nah, jadi di antara mereka juara 3 kali beruntun. Kemudian kalah, kemudian 2 kali beruntun, kalah lagi 2 musim beruntun. Kemudian sekarang 2 musim beruntun mereka ingin mengejar yang ketiga, gelar ketiga. Secara beruntun atau yang ke-10 secara total. Dibandingkan klub lain itu baru yang di bawahnya Buriram ini adalah Muang Thong United. Itu baru 4 kali menjuarai Liga Super Thai Thai League One. Musim 2009, 2010, 2012 dan 2016. Kemudian seperti Air Force Central dan Polistero itu 2 kali. Selebihnya itu baru sekali seperti Bangkok Bank, Bangkok University, kemudian Sitana, Chonburi, Chiang Rai United, BG Pathum United. Oh ya, Krung Thai Bank itu juga sudah 2 kali juara. Jadi selisihnya sangat banyak sekali dengan Buriram United, saudara. Buriram bisa sangat dominan di Liga Thailand, saudara-saudara. Ya, ini hampir sama lah, mirip-mirip dengan Johor Darul Taksim di Malaysia. Kuncinya ada di pemilik klub ini, si siapa? Newin Chithut. Newin Chithut. Ini adalah orang yang cukup berpengaruh di Thailand, orang kaya, politisi, ya hampir sama dengan TMJ di Malaysia, di Johor Darul Taksim. Dan ya kuncinya ada di situ, saudara, ada di pemilik dan ada di manajemen. Kemudian si Buriram ini membangun infrastruktur yang luar biasa. Stadion mereka punya, kemudian fasilitas latihan, training ground, pusat kebugar semua dibangun. Kemudian manajemen, kemudian dana semua dikucurkan dengan sangat bagus. Sehingga ya menjadi Buriram ini menjadi salah satu yang terkuat. Tetapi jangan takut, saudara-saudara. Dominasi Buriram ini sebentar lagi akan bisa disaingi oleh tim lain. Ini beda dengan GDT ya di Malaysia yang sampai sekarang juga tidak bisa dikalahkan. Bahkan klub-klub lain juga tidak ada tanda-tanda, tidak ada sinyal untuk bisa menyaingi GDT. Tetapi di Thailand ini, saudara-saudara, klub-klub lain itu sudah mulai berusaha untuk menyaingi apa yang dilakukan oleh Buriram. Contohnya BG Pathum United, Bangkok Glass itu ownernya perusahaan grup konglomerasi Bangkok Glass. Mereka itu juga sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya, infrastruktur manajemen, kemudian materi pemain itu juga mereka
mereka kerjakan untuk terbukti juga dalam beberapa musim terakhir prestasi Bangkok Glass itu juga luar biasa. Kemudian ada Bangkok United. Bangkok United itu miliknya True Corporation. Itu True itu ya usaha macam-macam lah. Konglomerasi besar juga di Thailand. Dan itu juga sudah mulai menjadi ancaman terhadap Buriram. Mereka membangun tim dengan luar biasa, saudara-saudara. Dan ya, dalam terbukti musim lalu itu Buriram itu menjadi Buriram. Bangkok United ini, True Bangkok United ini menjadi musuh paling berat Thailand. Buriram, mereka bersaing di Thai League One dan di Piala FA, bahkan di Piala Super Thailand itu. Champion of Champion atau apa, itu mereka juga bertemu lagi. True Bangkok United dan BG Pathum United, saudara-saudara. Salah satu tim lagi yang Anda harus perhatikan, yang saya rasa ini cukup akan menjadi pesaing berat untuk Buriram adalah Thai Port FC. Thai Port FC ini miliknya Madam Pang. Madam Pang, Nual Pam Lamsam. Kalau saudara-saudara penggemar sepak bola Asia Tenggara pasti tahulah Madam Pang ini. Madam Pang adalah manajer tim nasional Thailand. Dan dia salah satu orang kaya juga, konglomerasi perusahaan asuransi dia. Punya perusahaan asuransi, konglomerasi di Thailand yang cukup kaya, cukup luar biasa. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, Thai Port FC, Madam Pang ini juga membangun klubnya itu dengan sangat bagus. Banyak pemain hebat didatangkan, kemudian infrastruktur itu perlahan-lahan namun pasti mulai diperbaiki. Rencananya mereka akan membangun salah satu stadion terbaik di Thailand. Mereka juga sedang berencana membangun pusat pelatihan, infrastruktur yang bagus lah. Dan musim ini Thai Port FC akan tampil di Liga Champion Asia, saudara-saudara. Jadi ini kita tinggal menunggu waktu saja. Mungkin kalau pun tidak musim ini, ya musim depan, musim berikutnya ini Thai Port FC akan menjadi salah satu tim yang kompetitif. Apalagi kita tahu kan, Madam Pang itu dia meloloskan Thailand ke Piala Dunia Wanita. Kemudian dia membawa Thailand menjuarai SEA Games, menjuarai Piala AFF berturut-turut. Dia mengelola tim dengan sangat baik, pendekatan manusiawi, pendekatan personel, pendekatan secara banyaklah, lengkap lah. Ini memang Madam Pang ini kalau untuk jadi pengurus sepak bola ini memang dia ideal, apalagi dia perempuan, saudara-saudara. Liga Thailand punya sejumlah kelebihan, unggul lah, terbaik lah, kita harus fair. Liga Thailand, Thai League One ini terbaik di Asia Tenggara, the best lah pokoknya. Segala macam apa saja ada di situ. Pemain, permainan, gameplaynya, kualitasnya itu yang terbaik. Kemudian prestasi di level Asia itu juga terbaik. Mereka pernah mengirimkan Thai Farmer Bank menjuarai Piala Champion. Sebelum Liga Champion Asia itu dulu namanya Piala Champion. Itu Thai Farmer Bank juara 2 musim berturut-turut. Itu dari Thailand. Kemudian banyaklah. Secara kualitas memang hebat. Tetapi saudara, Thailand itu juga punya titik lemah. Titik lemah, saudara-saudara. Animo, jumlah penonton mereka itu sangat sedikit, saudara-saudara. Sangat sedikit. Begini, kita lihat Buriram United itu yang punya stadion paling besar. 30.000 itu. 30.000 atau berapa ya? Itu hanya rata-ratanya itu hanya tidak sampai 15.000. Jadi hanya 50%, kurang lebih 50%, saudara-saudara. Itu klub terbaik. Bahkan, saudara-saudara, kalau kita total, saudara-saudara, rata-rata ya, average kita ambil aja musim lalu. Musim lalu dengan 16 tim ini, saudara-saudara, Thai League One itu hanya kedatangan sekitar 4.431 penonton. Rata-rata ya, musim lalu. Kemudian, bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu dengan 12 tim, musim lalu itu kedatangan setidaknya 4.723 penonton. Itu Malaysia musim lalu. Indonesia, saudara-saudara, dengan 18 tim, Indonesia itu kedatangan rata-rata 5.137 penonton.
Dan itu masih ada syaratnya, saudara-saudara. Saudara tahu, Liga Indonesia musim lalu itu sempat tidak boleh dihadiri penonton setelah tragedi Kanjuruhan. Bayangin, saudara-saudara, tidak dihadiri penonton aja yang hadir 5.137. Apalagi kalau penonton diizinkan datang dengan kekuatan penuh. Nah, penonton ini berdampak langsung pada hak siar televisi. Dari segi sponsorship itu Thailand tidak ada kesulitan karena saya kasih tahu ya kenapa Thailand tidak kesulitan sponsorship. Karena klub-klub itu ownernya kebanyakan adalah perusahaan, company, grup-grup besar, True Corporation, kemudian Bangkok Glass Corporation, nah seperti itu, BE Back Corporation, kemudian ada yang Kranting Deng itu. M150. Jadi semuanya adalah klub berbasis perusahaan sehingga mereka tidak kesulitan mendapat sponsor karena sponsornya ya dari perusahaan itu, saudara-saudara. Mirip-mirip dengan J-League di Jepang atau K-League di Korea Selatan. Yang justru menjadi masalah adalah hak siar televisi karena ini sudah menjadi semacam perusahaan individual ya, perusahaan company group dari sebuah perusahaan, maka animo penontonnya itu sedikit. Orang Thailand tidak memiliki keterikatan kepada klub. Beda halnya dengan Indonesia. Orang Surabaya itu punya keterikatan kepada Persebaya. Begitu pula di Malaysia, orang Johor itu punya keterikatan kepada JDT. Orang Selangor punya keterikatan kepada Selangor FC. Sehingga itu memudahkan hak siar televisi. Buktinya, saudara-saudara, musim ini saja ya, musim ini tidak ada yang mau beli hak siar Liga Thailand. Bahkan Thai League One itu hanya ditawar 50 juta baht. 50 juta baht itu setara dengan 21 miliar rupiah. Setara dengan 6,5 juta ringgit Malaysia. Bandingkan dengan Liga Indonesia. Liga Indonesia itu hak siarnya adalah sekitar 178 miliar rupiah. Atau bandingkan dengan Liga Malaysia yang hak siarnya itu sekitar 65 juta ringgit. Atau sekitar 220 miliar rupiah. Nah, ini kan jauh sekali, saudara. Bahkan musim lalu, saudara-saudara, Liga Thailand itu, Thai League One itu di hak siarnya itu adalah 300 juta baht. Itu setara 131 miliar rupiah atau setara 39 juta ringgit Malaysia. Kenapa bisa turun drastis, saudara-saudara? Karena pemegang hak siar yang lama itu sudah berakhir dan mereka rugi. Dan mereka tidak mau melanjutkan kontrak itu sehingga kontrak baru harus digelar dan tawaran tertinggi hanya itu tadi. 50 juta baht atau 21 miliar rupiah atau 6,5 juta ringgit Malaysia. Sebenarnya, saudara-saudara, saya ini akan memberikan saran kepada pengelola Thai League One. Kalau mereka paham bahasa Indonesia ya. Jadi begini, sebenarnya ya ini ada satu cara yang bisa membuat Thai League One itu populer. Bisa mendatangkan pemasukan, bisa mendatangkan penonton yang lebih banyak dari luar negeri, khususnya setidaknya dari Asia Tenggara, dari ASEAN. Salah satu cara paling mujarab adalah mendatangkan pemain dari Indonesia. Entah pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri, pemain keturunan, pemain naturalisasi Indonesia, atau pemain lokal Indonesia yang berlabel tim nasional Indonesia. Pemain bintang lah. Thailand pernah mendatangkan pemain-pemain Indonesia seperti Yanto Basna, seperti Ryuji Utomo, seperti Todd Ferry. Tapi kan popularitas mereka itu kan tidak besar. Coba mereka mendatangkan seperti Egy Maulana Fikri, Pitan Sulaiman, kemudian Sen Patinama, Elkan Begot, kemudian Marcelino Ferdinand. Nah, itu saya jamin itu pasti popularitas Liga Thailand itu, animo penonton itu akan jauh langsung meningkat drastis. Nggak percaya? Buktikan dengan Liga Malaysia. Liga Super Malaysia itu kedatangan Andik Firmansyah itu, orang-orang Indonesia itu hype
hype, mereka euforia, mereka ingin tahu, mereka menonton pertandingan Selangor FC ketika itu melalui streaming. Nah, mereka membeli merchandise Selangor. Selangor menjadi salah satu klub yang cukup populer di Indonesia. Kemudian yang sekarang ini, Sabah FC dan GDT itu punya pemain dari Indonesia. Itu juga pemberitaan tentang Sabah FC dan GDT di Indonesia itu luar biasa, saudara-saudara. Setiap kali Sadil Ramdhani bermain, setiap kali Jordi Amat bermain, itu selalu mendapatkan porsi lebih. Pertandingan-pertandingan GDT dan Sabah FC itu juga ditonton. Bahkan sekarang ini si Nathaniel Ringo pun itu juga mulai dipantau, saudara-saudara. Apalagi dia dijadikan kapten di situ. Walaupun Nathaniel Ringo itu popularitasnya masih kalah dari Sadil atau Jordi Amat, tetapi itu menjadi bukti bahwa animo supporter Indonesia itu terhadap pemain Indonesia yang bermain di luar negeri itu luar biasa. Kalau sudah mau tahu, bahkan pertandingan Deense di Liga 2 di Liga 2 Belgia pun musim ini akan ditayangkan langsung di salah satu stasiun televisi Indonesia karena keberadaan Marcelino Ferdinand, saudara-saudara. Termasuk juga Ipswich Town di Championship Division, saudara-saudara, bayangin. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Thai League One 2023-2024, tentang Liga Thailand secara keseluruhan, tentang persaingan di Liga Thailand, tentang apa saja yang saudara-saudara perlu ketahui dari Liga Thailand. Salah satu kompetisi terbaik di Asia, 5 besar di Asia Timur dan 10 besar di Asia secara keseluruhan, dan nomor 1 di Asia Tenggara, saudara-saudara. Meskipun unggul, meskipun terbaik di regional kita ini, di kawasan kita ini, di kawasan Asia Tenggara, Liga Thailand itu juga punya sejumlah kelemahan, sejumlah titik minor, sejumlah hal negatif yang ternyata masih jauh lebih baik dengan apa yang terjadi di Liga Indonesia maupun di Liga Malaysia. Nah, itu tadi sudah kita jabarkan. Salah satunya adalah tentang animo, tentang jumlah penonton yang sangat memprihatinkan. Dan jumlah penonton yang sedikit itu berpengaruh kepada nilai hak siar televisi. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tonton dengan baik sampai habis. Tetapi kalau saudara-saudara tidak suka, tidak usah ditonton. Jangan diikuti, di skip. Tetapi jangan juga di report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!